Silakan. Mungkin aku yang bakal mencoba mengawali presentasi siang hari ini ya. Sekali lagi aku ngucapin selamat siang dan terima kasih buat teman-teman yang udah datang. Di sini aku mau mencoba memulai bagaimana aku mengorientasikan nanti kalian juga bisa mengenal lebih jauh apa sih jurusan filsafat. Terlebih apa yang sebenarnya ditawarkan sama filsafat UGM ya sebagai sarana pembelajaran filsafat. Mungkin bisa dilanjutin ke slide yang berikutnya sana tah. Nah, oke. Secara garis besar mungkin bisa aku baca ulang ya. Tetapi nanti aku akan mencoba menginterpretasikan lebih jauh. Di sini dijelaskan bahwa jurusan filsafat mempelajari tentang berbagai macam pemikiran filsafat yang berkembang seluruh dunia dan juga berbagai kemampuan yang diperlukan untuk menunjang proses berfilsafat. Nah, kemampuan yang menunjang ini nanti akan aku coba lebih lanjut. Di sini itu filsafat juga mempelajari tentang permasalahan mendasar manusia dan hubungannya dengan realita. Serta kemampuan-kemampuan yang didapat selama kuliah akan sangat berguna bagi segala aspek kehidupan. Nah, itu kan kalau kita lihat secara luasnya. Nah, sekarang aku mau mencoba mengorientasikan secara lebih jelas lagi. Jadi filsafat itu ya, kalau kita telah lebih dalam, filsafat itu adalah ilmu atau studi tentang seluruh fenomena dan pemikiran manusia secara kritis. Ingat, fenomena kehidupan dan pemikiran manusia yang ditelaah secara kritis dan dijabarkan dalam konsep yang mendasar. Jadi kita membahas suatu problem ataupun pemikiran manusia yang ada dalam fenomena kehidupan. Fenomena kehidupan ini tidak hanya yang ada di masa sekarang, tetapi yang ada di masa lalu. Dari awal manusia, kita juga dan kita secara kritis hingga yang paling dalam. Kemudian filsafat juga tidak didalami dengan eksperimen-eksperimen atau percobaan-percobaan yang seperti dilakukan oleh ilmu-ilmu eksak lainnya. Tetapi kita dengan secara persis mengutarakan permasalahan secara langsung dan mencari solusinya untuk itu. Kita juga memberikan argumentasi dan alasan yang tepat untuk solusi-solusi tersebut. Jadi kalau misalnya kita melakukan percobaan atau eksperimen, kita melakukan dengan telaah pemikiran. Nah, untuk menelaah pemikiran itu ada yang ada alat yang perlu digunakan. Nah, alat untuk berpikir dan studi filsafat itu yang pertama adalah logika berpikir dan yang kedua adalah logika bahasa. Logika berpikir itu berfungsi buat bagaimana kita menelaah pikiran yang ada dalam pikiran kita, menelaah pemikiran dalam pikiran kita, dan sedangkan logika bahasa adalah sesuatu yang kita sampaikan dalam menggunakan mulut dan sebagainya untuk kita berargumentasi dan sebagainya. Nah, kemudian untuk penjurusan-penjurusannya nanti akan dijelaskan oleh Bung Satya dalam slide yang berikutnya. Oke, sekiranya itu buat filsafat secara garis besar. Bung Parama ya, bisa. Ya, halo teman-teman. Aku di sini akan lanjutin Albert mau jelasin soal konsentrasi ataupun penjurusan dari prodi Fakultas Filsafat itu sendiri. Yang jelas yang perlu kita ketahui bahwa konsentrasi atau penjurusan di Fakultas Filsafat itu dilakukan pada semester 7 kalau nggak salah. Semester 7 itu merupakan akhir-akhir dari perkuliahan kita kan kalau misalnya kuliah. Terus dari konsentrasi itu terbagi jadi 4. Yang pertama adalah filsafat religi dan budaya, filsafat sosial politik, filsafat etika terapan, dan filsafat ilmu dan teknologi. Untuk aku mau jelasin secara singkat aja ya kira-kira apa aja yang ada di dalam masing-masing penjurusan. Yang pertama religi dan budaya. Itu erat kaitannya dengan ketika kita ingin mempelajari tentang agama atau budaya secara lebih mendalam. Di dalamnya tuh ada kayak kritik budaya, teologi pembebasan, filsafat perdamaian, dan filsafat wayang kalau dalam budayaannya. Terus yang kedua, ada filsafat sosial politik. Di dalamnya dijelaskan, maksudnya ada beberapa matkul yang khusus untuk konsentrasi filsafat politik, sosial politik, diantaranya ada liberalisme, sosialisme, dan marxisme, perbandingan ideologi, teori-teori sosial postmodernisme, dan itu adalah beberapa contohnya. Yang ketiga, itu etika terapan. Ini erat kaitannya dengan membahas tentang etika-etika. Itu di dalamnya terdapat etika bisnis, etika lingkungan, etika rekayasa, etika jurnalistik, etika biomedik, dan etika administrasi. Itu beberapa contohnya. Dan yang terakhir adalah filsafat iptek.
ilmu dan teknologi. Itu di mana erat kaitannya dengan pembahasan soal masalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada sebagai contoh ada aksiologi iptek, sosiologi iptek, filsafat ilmu kealaman, filsafat ilmu hayati, dan filsafat ilmu sosial. Jadi buat teman-teman sebenarnya ketika kalian ngambil filsafat terus bingung gimana ya nanti masa depanku ketika aku masuk filsafat, sebenarnya kalian nggak terlalu perlu untuk was-was gitu loh, karena sebenarnya masuk filsafat tuh juga tetap bisa membuka jalan buat kalian mengambil istilahnya beberapa pilihan yang ada di sini dan melanjutkannya dan membuka jalan untuk mengambil jalur pendidikan di mana di S2. Nanti ada contoh salah satu alumni, nanti akan dijelaskan di slide alumni, bahwa ketika kalian masuk filsafat bukan berarti terus kalian nggak bisa S2 ngambil bagian iptek atau S2 di bagian sosial, ngambil S2-nya hukum, itu sebenarnya masih bisa. Nah, itu aja sih sebenarnya untuk pengenalan dari konsentrasi atau penjurusannya. Mungkin bisa dilanjutin ke slide selanjutnya. Oke, ini udah ke proses kerja, giliran saya yang ngomong ya apa, next-an. Jadi prospek kerja itu di lulusan filsafat ya ada beberapa lah yang kira-kira gitu kan, tapi yang kayak paling oke gitu tuh dosen gitu, tapi syaratnya harus jadi S2 dulu sih gitu. Dan dosen kan kayak prospek kerja yang paling enak lah kalau dijawab tuh kayak lulus filsafat jadi apa gitu, bisa jadi dosen gitu kan. Tapi emang syaratnya minimal harus S2 dulu. Terus kayak yang sama Kak Parama tadi bilang, emang nanti di S2 juga lebih ke kayak penjurusan atau konsentrasi tadi itu gitu. Jadi nggak terus umum kayak kalau S1. Kalau S1 itu belajarnya kan kayak filsafat dari dasarnya sampai ke kayak hampir semuanya gitu. Kayak kemana-mana, ada Barat, Cina, Islam, filsafat Timur, itu pelajari semua. Nanti kalau S2 gitu lebih menjurus gitu. Terus next. Seniman ini ya soalnya jadi filsafat sama seni itu emang dekat ya, karena filsafat itu kan bahasanya ada banyak, salah satunya ada filsafat estetika atau filsafat keindahan, dan kadang-kadang sama seniman itu filsafat estetika ini juga malah disebut sebagai filsafat seni gitu. Dan ya memang dekat karena apa ya, seniman itu boleh dibilang juga kadang-kadang secara nggak langsung seperti filsuf atau orang yang memiliki filsafatnya, tapi menyampaikan filsafat itu melalui seni gitu. Karena memang seni itu ada filsafatnya gitu, ada filosofinya, maka seni itu jadi semakin berbobot lah gitu bilang aja. Oke, next. Nah, penulis ini juga bisa seniman juga, cuman kayak seniman yang di bagian menulis gitu, misalnya nulis sastra puisi atau novel gitu. Selain itu juga bisa kayak penulis artikel, penulis buku filsafat atau ilmiah gitu bisa, karena filsafat itu kan ngajarin karakter yang kritis gitu, berpikir dengan seperti yang tadi dijelaskan sama Albert tadi ada logika berpikir dan logika bahasa, itu melatih kita untuk menyampaikan sesuatu dengan jelas, terperinci gitu untuk menulis gitu. Nah, untuk sastra seperti nulis puisi itu juga bisa, karena kayak Khalil Gibran itu dia juga menyampaikan filsafat dia melalui puisi gitu. Atau novel gitu, cerita-cerita di novel itu juga, cerita di novel akan semakin bagus itu filosofis gitu, bersifat filosofis, misalnya kayak cerita yang berkaitan sama makna hidup gitu, itu nanti biasanya bagus ceritanya. Oke, next. Jurnalis, ini jurnalis itu kayaknya lebih berkaitan sama sikapnya yang tadi karakter yang dibawakan dari belajar filsafat, karakter yang kritis, lalu berpikir secara mandiri, logis, dan rasional, gitu-gitu deh. Atau nanti kalau ada yang mau nambahin, boleh lah, aku kurang tahu jurnalis. Next. Politikus ini tadi juga ada kayak yang udah dijelasin sama Kak Parama, itu tadi ada penjurusan filsafat sosial politik. Nah, itu
Halo, Kak Oriza. Wah, sepertinya Kak Oriza mengalami kesulitan sinyal ya ini. Jadi mungkin bisa dijelaskan oleh kakak yang lain. Boleh, monggo. Kak Sanata mungkin Ya, yang belum. Sanata mungkin. Sanata mau? Oke. Mungkin aku coba jelasin ya. Sanata enggak ini. Jadi mungkin untuk dari segi filsafat politik, filsafat menuju politik, itu sebenarnya memang filsafat itu nanti kalau misalnya kita melihat adanya percabangan-percabangan dari tawaran-tawaran yang sudah dijelaskan di sini ya, misalnya tadi ada jurnalis, kemudian ada dosen, kemudian nanti ada bidang kerja yang lain-lainnya. Sebenarnya filsafat itu tuh sangat memungkinkan untuk kita bisa bekerja dalam segala bidang. Karena sekali lagi yang perlu saya tegaskan adalah filsafat itu adalah ibunya ilmu pengetahuan. Sedangkan pengetahuan-pengetahuan yang lain itu adalah turunan daripada pemikiran filsafat. Seperti itu. Jadi sebenarnya ketika kita mempelajari filsafat itu sebenarnya kita mempelajari dasar ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain ibaratnya itu setelah kita memahami dasarnya, kita bisa mempelajari bidang-bidang yang itu bisa dipraktikkan pada saat ini gitu, dalam kontekstual masyarakat pada saat ini. Misalnya contoh tadi ada bidang politik, kemudian ada bidang jurnalistik. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana filsafat sebagai dasar, kemudian kita turunannya lebih lanjut mempelajari politik. Nah, salah satunya adalah di bidang politik, bagaimana kita bersikap kritis menanggapi persoalan dalam pemerintahan. Dalam bidang politik itu kita bisa bekerja sebagai salah satu prospek kerja filsafat yang cukup besar adalah sebagai seorang konsultan. Karena konsultan itu bertugas untuk kita memberikan rekomendasi, memberikan saran. Nah, telah untuk menjadi saran atau rekomendasi tersebut itu menggunakan pemikiran filsafat secara dasar supaya dalam pertimbangannya kita bisa mengambil keputusan dengan etika yang baik dan benar. Nah, etika itu kan dibahas dalam pemikiran filsafat. Nah, mungkin itu salah satu yang bisa direkomendasikan ketika kita menjadi seorang politikus ataupun bekerja di bidang politik. Itu adalah yaitu tadi di bidang konsultan. Sebenarnya konsultan ini nggak harus di bidang politik ya, tapi bisa banyak. Bisa konsultan ekonomi, konsultan dari filsafat UGM itu ada sekarang bekerja sebagai konsultan kesehatan masyarakat. Nah, Bu Irma Hidayana itu, nah itu juga semua berawal dari filsafat. Nanti kalau mau karena konsultan itu paling baik nanti mengambil penjurusan yang tadi Kak Parama jelaskan, yaitu etika dan terapan itu. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Oke. Sudah ya? Seniman tadi sudah kan ya? Oke, silakan Mbak Sanata. Oke, selanjutnya aku bakalan ngejelasin tentang tokoh penting lulusan dari filsafat UGM. Jadi ada beberapa, di sini bakal disebut beberapa. Yang pertama tuh ada Eka Kurniawan. Mungkin kalian udah pada tahu ya, Pak Eka Kurniawan itu penulis sama desainer grafis juga, dan beliau itu angkatan filsafat UGM tahun 1993. Buku yang mungkin kalian biasa dengar itu judulnya Cantik Ketuluka, itu udah diterjemahin ke banyak bahasa. Aku lupa bahasa apa aja, tapi banyak. Dan buku-buku lainnya itu kayak Lelaki Harimau, terus seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, terus ada Cinta Tak Ada Mati. Pokoknya Pak Eka Kurniawan ini tuh penulis banyak buku yang beliau tulis dan udah memenangkan penghargaan gitu di luar negeri gitu, udah ada. Terus selanjutnya ada Pak Putut EA, ini tuh kepala suku Mojo. Kalau kalian tahu mojo.co itu ya media online yang isinya tuh kayak konten-konten isu sosial, politik, agama gitu. Dan beliau ini tuh juga seorang penulis. Beliau angkatan filsafat UGM tahun 1999. Bukunya udah banyak banget yang diterbitin, salah satunya itu mungkin kalian tahu Cinta Tak Pernah Tepat Waktu. Nah ini tuh kayak yang tadi udah dijelasin tuh di prospek kerja, jadi walaupun kita dari jurusan filsafat tuh kita bisa jadi apa aja. Contohnya ini mereka jadi penulis gitu kan. Nah terus selanjutnya ada lagi Nezar Patria, pimpinan redaksi di, maaf kemencet,
pimpinan redaksi di The Jakarta Post. Nah, beliau ini September 2020 lalu diangkat jadi Direktur Kelembagaan PT Pos Indonesia. Beliau angkatan Filsafat UGM tahun 1990. Terus selanjutnya ada Alfian Syahril itu produser di Net TV, kalau kalian tahu itu channel TV. Terus selanjutnya ada Dea Anugrah, mantan host Distrik by Asumsi. Mungkin aku ngejelasin segitu dulu. Sekian. Terima kasih kakak-kakak yang sudah menjelaskan dengan sangat luar biasa tadi. Mungkin teman-teman masih bertanya-tanya dulu, ada hal yang mungkin belum disentuh sama narasumber kita, kakak-kakak kita dari Prodi Filsafat, Fakultas Filsafat ini. Jadi teman-teman yang mungkin punya pertanyaan boleh disampaikan lewat private chat, lewat fitur private chat. Caranya di fitur Zoom ini ada fitur private chatnya, nanti boleh di tujuannya pesannya bisa ke yang saya ya, Pinter Bareng Muhammad Rifki Reza itu ya, Pinter Bareng _ Muhammad Rifki Reza itu. Moga teman-teman yang ada pertanyaan boleh langsung aja disampaikan. Di sini tadi seperti yang disampaikan kakak semua, kita juga bisa bekerja juga hidup sambil dosen. Oke nih, sambil nunggu pertanyaan yang masuk. Tadi menarik sekali ya teman-teman, ternyata Fakultas Filsafat ini, kalau saya tahunya tuh Fakultas Filsafat tuh ya berpikir tuh, isinya tuh berpikir, terus kayak meditasi. Ternyata tuh bisa berbagai profesi tadi, seperti yang sudah tokoh penting bisa dipaparkan, seperti penulis, produser, dan berbagai prospek yang lain. Dan itu ternyata sangat luas ya filsafat itu, karena menarik juga prodi ini. Tadi terus juga ada tentang membahas etika, membahas saintek, membahas teknologi dan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Keren sekali pokoknya. Seperti multidisiplin ya ternyata kakak-kakak. Mantap. Oke, ini sepertinya ada beberapa pertanyaan yang masuk. Boleh saya bacakan langsung aja ya Kak, nanti yang berkenan menjawab langsung open mic saja. Oke, terima kasih buat Kak Nini, Kak Dinda, sama Kak Arma dan Kak Danda yang membagikan informasinya mengenai dunia. Yang pertama nih, ada satu pertanyaan. Teman-teman yang masuk langsung aku ini aja ya, jadi teman-teman nanti yang aku ambil namanya langsung aja. Ini ada filsafat itu harus pintar bahasa Inggris tidak Pak? Oh jawab. Tingsut siapa yang mau jawab? Iya Mas Oriza mungkin bisa langsung on mic. Ya nih Kak Oriza tadi yang keputus nih, monggo Kak Oriza ya. Apa ya? Filsafat harus pintar bahasa Inggris gitu enggak ya? Kan kalau mau untuk perkuliahan sampai lulus gitu enggak pintar banget enggak apa-apa gitu. Kayaknya ya. Kalau untuk sekarang sampai besok-besok tuh masih sumber-sumber kayak buku filsafat yang jadi acuan mata kuliah itu masih bahasa Indonesia, itu masih ada gitu kan, masih cukup. Tapi kalau sampai semester akhir aku nggak tahu, mungkin semester akhir mungkin ada satu gitu yang agak perlu dibaca yang bahasa Inggris, tapi itu pun juga mungkin gitu. Tapi jadi kemungkinannya sampai lulus tuh nggak pinter bahasa Inggris atau nggak baca buku filsafat yang bahasa Inggris tuh mungkin masih bisa gitu. Cuman kalau mau memang tertarik filsafat, mau lebih mendalami lagi gitu, mau belajar yang nggak sebatas hanya yang diajarkan oleh perkuliahan gitu, itu maka baiknya mulai bisa bahasa Inggris dan mulai baca juga buku-buku yang bahasa Inggris. Kenapa? Karena buku-buku filsafat yang bagus dan mayoritas buku-buku filsafat itu masih banyak banget yang bahasa Inggris dan belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi
ya gitu kalau emang mau mendalami akhirnya nanti akan terpaksa untuk nyebur ke yang berbahasa Inggris gitu. Bahkan kalau mau lebih mendalami lagi bisa juga sampai ke yang berbahasa Jerman, berbahasa Prancis, atau kalau filsafat Islam sampai belajar membaca itu bahasa Arab, baca Al-Qur'an gitu. Ada juga yang sampai belajar bahasa Latin, bahasa Yunani, begitulah. Tapi bahasa Inggris ya kalau mau mendalam. Oke, terima kasih. Ya, intinya nganu ya Kak, skill bahasa Inggris tuh mau di apa aja itu sekarang penting ya Kak? Gitu ya Kak. Oh iya sih, tapi emang kalau untuk zaman sekarang emang udah zaman sekarang ini emang bahasa Inggris juga udah filsafat ya. Udah penting gitu, kayak mau nyari kerja juga. Iya, apalagi ya banyak tes-tesnya ya, seperti TOEFL, seperti IELTS gitu ya. Oke, terima kasih Kak Oriza. Sekarang ada pertanyaan berikutnya ini. Apa sih suka duka menjadi mahasiswa filsafat? Monggo, silahkan bisa dijawab. Aku mungkin mau coba jawab ya. Sebenarnya gini sih, karena sebenarnya kajian filsafat itu untuk interpretasi dari kata filsafat aja ya, itu butuh penjelasan yang lebih lanjut. Nggak seperti misalnya kita orang bertanya, fakultas teknik kerja apa sih? Oh, sesuatu yang terkait teknik, mungkin bisa berkaitan dengan sesuatu yang bersifat industri, yang bersifat berhubungan dengan mesin, kemudian pembangunan dan sebagainya. Ataupun misalnya kita belajar hukum, oh misalnya kayak ada di TV ada hakim ataupun politikus dan sebagainya yang sangat berkoncern dengan bidang ilmu pengetahuannya tersebut, yang maksudnya topiknya itu masih sangat memiliki pembahasan yang mudah dipahami gitu dalam relasi masyarakat. Tetapi untuk filsafat tidak banyak, maksudnya untuk kalangan masyarakat awam ya, itu tidak banyak yang secara langsung mengetahui filsafat. Mungkin kalau misalnya di kalangan akademisi mungkin, ataupun beberapa orang-orang tertentu yang memiliki daya literatur yang lebih sehingga mereka mengerti filsafat itu belajar ini itu. Sedangkan biasanya kalau misalnya kita ditanya, Mas ambil jurusan apa? Filsafat itu belajar apa sih? Jadi mereka itu sebenarnya nggak tahu kita belajar apa, ataupun lebih mengatakan filsafat itu ini ya, mungkin stigma-stigma yang berkembang di masyarakat kan aneh-aneh, apalagi masyarakat Indonesia. Misal contoh filsafat itu, Mas masih percaya Tuhan nggak? Itu kan sesuatu yang sangat aneh-aneh. Sebenarnya ya kita sebagai mahasiswa filsafat kita cuma bisa ketawa gitu ketika mereka berbicara tersebut, karena memang karena memang ya kita juga menelaah soal aspek ketuhanan gitu. Tetapi tidak seperti yang dalam ekspektasi mereka gitu. Itu hanya stigma masyarakat pada umumnya. Pas misal belajar filsafat itu nanti di pengantar filsafat kita akan pelajari fallacy itu, sesuatu yang salah, anggapan yang salah tentang filsafat. Misalnya filsafat tidak membuat kita semakin tidak mengenal Tuhan, ataupun kita tidak percaya agama dan sebagainya. Itu ada bagian dari fallacy-nya. Itu mungkin salah satu suka dukanya ya. Gitu. Yang lain mungkin. Nambahin ya. Monggo Kak Sanata. Kalau yang sukanya mungkin aku mau kasih tambahan. Kalau di filsafat itu kan apalagi misal ada teman-teman yang emang udah belajar filsafat nih, jadi kita tuh jadi lebih tahu lebih banyak gitu loh dari pandangan orang-orang lain. Kadang bahkan misal ngebahas sesuatu apa gitu tuh bisa dihubungin ke filsuf gitu, dan menurutku itu asik sih, soalnya jadi lebih ngerti juga, apalagi kalau emang yang tadinya tuh emang beneran nggak tahu apa-apa tentang filsafat gitu tuh dengan teman-teman yang pada suka diskusi gitu tuh jadi ngelatih juga buat berfilsafat itu. Dan emang asik sih belajar filsafat. Masuk yuk ke filsafat UGM kayak gitu. Oke. Oh ya, monggo. Siap. Selain itu dosennya juga suka kayak mancing supaya diskusi gitu ya. Kayak mancing itu juga tujuannya buat kayak membangun sikap kita juga, sikap mau mulai berpikir dan kritis kita itu, kayak nanyain pertanyaan-pertanyaan sederhana dan mendasar tapi perlu dipikir gitu, kayak apa itu kebahagiaan gitu. Wah, itu
jawabnya aja nggak bisa pada langsung, pada mikir dulu terus baru mulai jawab, dan jawabannya pada beda semua gitu. Keren deh itu diajak diskusi. Nah, oke. Berarti thought provoking. Apalah itu namanya. Yes. Ya. Oke, baik, terima kasih kakak yang bisa menjawab. Sekarang kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini Kak, aku mau tanya kakak masuk melalui jalur apa, dan setelah itu kalau dihubungkan dengan SMA itu apa? Ya, monggo. Mungkin bisa jawab yang di chat dulu ya. Ini ada yang Irfan Dermawan nih ngechat. Oh ya, monggo. Dibacain boleh nggak? Ini ada yang ngirim pertanyaan di chat dari tadi, kasihan kalau nggak dijawab. Oh, ada yang ngirim ke mana ya? Iya, ada oh ya. dikirim. Oh ya udah, nggak apa. Monggo. Ada berapa BTW? 1. Oh ya. Monggo. Oke, aku bacain aja ya. Ini pertanyaannya ada 3 sebenarnya dari Irfan. Pertama, bertanya mengenai mata pelajaran atau SKS dari filsafat sendiri itu apa aja ya? Oke, aku kebetulan lagi buka buku pedomannya dari Fakultas Filsafat sendiri. Habis aku cek tadi, kurang lebih ada 207 SKS sebenarnya di sini yang kecampur banyak banget. Cuman kalau misalnya pingin kita bikin kelompok-kelompok gitu, yang jelas ada matkulnya itu pembagiannya filsafat barat, itu nanti ada filsafat barat pramodern, kontemporer, dan pramodern. Terus ada filsafat Cina, ada filsafat India, ada filsafat Islam, ada filsafat Pancasila, ada filsafat apalagi ya, Nusantara, terus ada filsafat manusia, filsafat apalagi ya, banyak sih sebenarnya. Maksudnya yang pasti yang akan dibajari adalah oh ya, ada ya epistemologi, aksiologi, filsafat nilai. Habis itu ada kosmologi, itu banyak banget itu di situ. Terus apa istilahnya? Jadi emang hampir semuanya dipelajarin di sini yang berbau sama filsafat, dan termasuk anak-anaknya dari filsafat itu sendiri maupun dasar-dasar utama dari filsafat. Nggak lupa juga ada logika, salah satu matkul favoritku karena di sana itu bisa membantu banget buat kita menciptakan pemikiran-pemikiran kritis yang nanti sekiranya berguna buat kita gitu loh. Apalagi dengan prospek-prospek tadi yang udah ditawarkan, dan itu kunci utama kita kan di berpikiran kritis kalau dalam filsafat gitu kan. Habis itu gambarannya seperti apa kalau boleh tahu? Mungkin aku udah berjelasin ya barusan, yang jelas logika mempelajari soal logika, gimana caranya kita membuat suatu argumen ataupun mengecek validitas dari argumen seseorang. Contoh sederhananya. Terus kalau filsafat barat ya kita mempelajari soal pemikiran-pemikiran filsuf dari barat tuh ya contohnya dari Eropa, dari Amerika. Kalau filsafat Cina ya dari para filsuf dari Cina dan lain sebagainya. Lalu untuk KKN itu sendiri di filsafat seperti apa ya gambarannya? Sependek pengetahuanku, KKN itu karena program wajib dari kampus, dan istilahnya orang-orang di dalamnya KKN itu antar fakultas, antar prodi. Jadi sebenarnya sama sih kayak fakultas-fakultas yang lain. Secara garis besar kayak ya KKN membangun desa, kebanyakan kan kayak gitu. Ya membuat sekiranya kita membantu pembangunan desa itu jadi kayak gimana, nah kayak gitu sih sebenarnya. Mungkin kalau pernah dengar cerita KKN dari teman-teman kakak kalian, sebenarnya mungkin nggak jauh beda sih, soalnya karena ya itu tadi KKN kan lebih ke program universal dari UGM sendiri kalau di UGM. Mungkin ada yang mau nambahin yang lain? Ya, mungkin sudah cukup jelas ya dari Kak Rama tadi. Jadi kalau KKN itu enggak semata-mata kita prodi apa terus harus melakukan sesuai yang prodi itu ya. KKN itu kerja bareng-bareng gitu nanti. Oke. Yang pertanyaan tadi ya Kak, sekarang masuk melalui jalur apa, terus setelah itu kalau dihubungkan dengan SMA, filsafat itu ada di pelajaran apa ya Kak? Gitu Kak, terima kasih, silahkan dijawab. Ini kebetulan lumayan nih, ada yang anak SNM, ada yang anak SBM, yang betul ada nggak? Ya, oke. Mungkin langsung dijawab Manu aja Kak, yang itu hubungannya dengan SMA itu apa?
hubungannya dengan pelajaran SMA. Oh, oke. Jadi kan aku dari SNM gitu. Jadi kalau menurutku matkul yang pertama yang paling dekat dengan filsafat itu sosiologi. Karena sosiologi memang dekat sama filsafat, cuman tetap sosiologi bukan filsafat ya. Sosiologi itu ya ibaratnya kayak dia karena fokusnya lebih ke manusia, kehidupan manusia dalam bermasyarakat gitu. Terus metodenya sosiologi untuk yang modern itu juga enggak seperti filsafat, yang filsafat itu penuh dengan spekulasi. Kalau sosiologi itu lebih ke empiris gitu, empiris. Kalau kalian belajar sosiologi pasti tahu, jadi kayak empiris itu data ilmiah, data yang nyata yang sebenarnya, kayak berapa jumlah pengangguran di Jogja gitu, itu nanti kan ada kuantitasnya, jumlahnya itu empiris gitu. Itu sosiologi. Terus yang kedua itu sejarah. Sejarah itu kayak kenapa? Karena nanti itu akan keluar lagi ketika belajar filsafat, terutama filsafat barat. Itu nanti keluar kayak ada Renaissance gitu, itu keluar lagi yang kita pelajari di sejarah. Terus apa lagi ya? Kayaknya sampai situ dulu sih. Coba ada yang mau nambahin nggak? Mungkin coba aku tambahin ya. Sebenarnya kalau mau maksudnya eksistensi pertanyaannya benar-benar seperti itu ya, filsafat itu dari mana? Sebenarnya ada di segala bidang mata pelajaran gitu. Segala bidang mata pelajaran yang yang formal. Karena memang benar sudah yang dikatakan sama Mas Oriza itu benar-benar semua. Tapi mau aku tambahin adalah, yaitu tadi, balik lagi yang aku bilang tadi adalah bahwa filsafat itu adalah ibunya ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah itu semua adalah turunan daripada filsafat gitu. Karena filsafat itu adalah yang membahas bagaimana cara berpikir ya. Mungkin kalau misalnya Mas Oriza tadi udah membahasnya dari sisi pelajaran sosum ya, dari sisi sejarah, bagaimana kita mempelajari filsafat secara temporal, pemikiran filsafat secara temporal, kemudian ada di sosiologi, bagaimana itu korelasinya sangat kuat sekali dengan filsafat manusia. Kemudian kalau misalnya kita balik ke sisi selain sosum, misalnya di pelajaran saintek, itu filsafat itu sangat dekat sekali dengan ilmu fisika, karena kita juga mempelajari pemikiran Newton, kita mempelajari pemikiran Immanuel Kant, yang itu juga sangat erat sekali kaitannya dengan ilmu-ilmu fisika. Kemudian biologi pun juga sama, kita juga mempelajari Charles Darwin yang concernnya di biologi. Terus kalau kemudian di teman-teman mungkin ada yang di penjurusan bahasa, itu kita juga mempelajari filsafat bahasa, kemudian ilmu interpretasi dari ilmu interpretasi dari naskah-naskah yang kemudian dipelajari bahasa, itu namanya kajian hermeneutika. Jadi so far kalau misalnya ditanya paling deket mungkin ya dari pelajaran sosum ya, karena nanti kalau misalnya di ilmu ilmu saintek itu memerlukan hitung-hitungan yang lebih, sementara yang dipelajari di filsafat, mungkin ini satu pertanyaan juga buat teman-teman yang mau perjelas juga. Filsafat itu, karena dulu waktu sebelum aku masuk filsafat, aku juga bertanya ini gitu. Di filsafat itu kita belajar matematika nggak sih? Sebenarnya yang tadi, baik lagi kayak yang udah dibilang sama si Parama tadi, bahwa yang kita pelajari sebenarnya matematikanya itu bersifat logika. Logika itu ibaratnya ya masa mudanya matematika lah. Jadi menggunakan simbolik, tidak menggunakan angka-angka. Gitu sih, tetapi so far untuk pelajaran yang paling dekat dengan filsafat ya dari semua ranah soshum. Gitu. Gitu, sekian mungkin. Siap. Bapak, yang bilang sebenarnya ya, ranahnya itu luas banget, hampir ke semuanya gitu. Bahkan nanti di Oxford University itu ada prodi S3 itu namanya itu loh, Philosophy of Physics, filsafat fisika. Jadi filsafat fisika gitu. Jadi ya gitu itu saintek, dan itu yang bisa masuk malah yang saintek, yang bisa fisika, yang sosum itu malah kalau nggak salah hampir nggak bisa masuk gitu. Cuman untuk filsafat UGM, karena filsafat UGM kebetulan juga di sosum, jadi iya benar mayoritas emang lebih berkaitan sama pelajaran sosum juga di PS gitu. Oke, berarti semuanya bisa dekat dengan semuanya, tapi ya sosum ya paling dekat. Oke, karena waktu tinggal 4 menit, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Jadi teman-teman yang belum bisa disampaikan, mohon maaf sekali. Oke, sekarang kita ke pertanyaan terakhir, mungkin bisa dijawab aja sekitar 2 menit. Ini,
menurut kakak-kakak mata kuliah yang menarik dan diceritain matkul itu apa sih yang dibahas gitu. Singkat saja mungkin, monggo. 1, 2, Ya, aku masuk pertama ya. Yang pasti kalau aku pribadi, aku paling suka logika. Ya, itu karena istilahnya itu membantu banget buat mempelajari dari filsafat-filsafat yang lain. Karena pada basicnya kita perlu memahami orang lain, argumennya orang lain tuh kayak gimana, sampai akhirnya menimbulkan dari argumentasi hipotesisnya dia, terus alasannya dia, dan akhirnya ditemukan kesimpulannya. Nah, itu cukup membantu buat aku pribadi dan juga buat buat berdiskusi itu sangat enak juga sih. Sanata mungkin Sanata. Menurutku juga logika sih, soalnya kayak waktu mau belajar UTBK itu kan sebenarnya kan juga ada di penalaran umum ya, kayak silogisme gitu-gitu. Dan waktu belajar buat UTBK ya juga aku suka itu karena asik aja. Habis itu pas udah kuliah dipelajari lebih dalam dan emang tetap asik gitu ternyata. Gitu kalau menurutku. mungkin dari teman-teman yang Oke, berarti ini paling seru logika ya, paling asik. Oke, karena waktu sudah hampir menunjukkan 14.20, habis ini bakal ada sesi foto. Tapi ya, sebelumnya apakah dari kakak-kakak ada yang ingin disampaikan mungkin sebagai closing statement? Monggo. Oh, nggak usah takut lagi sama prospek kerja dari filsafat. Jadi emang nggak seperti prodi lain kayak misalnya kedokteran yang pas lulus dapat kerja atau apa gitu, atau bahkan dari mungkin prodi yang ekonomi itu kan juga prodi yang mantap-mantap gitu. Cuman aku juga baca-baca gitu dari CEO perusahaan gitu, beberapa yang punya Twitter gitu lah. Ya baca-baca iseng sih, tapi menurutku masuk akal bahwa di zaman sekarang ini itu tuh lagi banyak sekali yang berkembang, mulai dari ilmu, teknologi, dan banyak hal itu lagi berkembangnya, di mana bahkan mau lulusan dari prodi apapun kecuali kayak kedokteran ya, prodi itu tuh lulus itu nggak langsung lalu dapat kerja gitu, tapi kayak belajar lagi hal baru seperti ya skill-skill lain lah gitu, karena zaman sekarang ini kayak dibutuhkan ya skill yang malahan kita dapat di filsafat, kayak skill yang bisa berpikir, skill berpikir yang baik, yang lurus, metodis, sistematis, lalu kritis, itu tuh diperlukan di zaman yang saat ini. Dan malahan disebutkan itu sama CEO bahwa lulusan filsafat malah bagus karena mereka udah punya bekal sikap itu. Oke, terima kasih, sangat luar